Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada malam hari ini pejuang ambulan akan kembali memberikan yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak kita pada zaman sekarang. Yang pertama, kita memberikan wawasan ilmu untuk anak-anak kita untuk masa yang akan datang adalah pintu surga itu banyak jalannya. Kalau kita mau aja menuju ke surga itu. Maka dari itu, dan salah satunya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus ibu, bahwa ada 5 air yang diperlukan anak kita, yaitu air yang dari ibu yang dikeluarkan untuk anak kita. Yang pertama yaitu adalah air katuban. Air katuban itu adalah saat ibu mengandung anaknya. Maka dari itu, wahai para remaja, para anak muda, jangan engkau remehkan orang tuamu. Ingat yang pertama, air katuban saat ibumu mengandung. Yang kedua yaitu air darah. Air darah itu yaitu di saat ibumu melahirkanmu. Itulah sakitnya orang tuamu melahirkan, mengeluarkan darah. Maka itu jangan jadi anak durhaka kepada ibumu. Yang ketiga yaitu air susu. Di saat ibumu menyusuimu siang dan malam, tidak mengenal waktu ibumu menyusuimu di waktu kamu masih kecil. Dan yang keempat yaitu air mata. Air mata ini yang mengalir siang malam oleh ibumu. Karena air mata ini di saat ibumu menangis, mengeluarkan air mata buat anaknya, kesedihan, kesusahan, kegembiraan, supaya anaknya bisa menjadi tumbuh dewasa di kelaknya nanti. Dan yang kelima yaitu air keringat. Air keringat itu adalah saat ibu merawat dan membesarkanmu di waktu kamu kecil sampai hingga dewasa. Ingat itu anak-anak muda. Ingat saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Memang kalau kita bercerita tentang orang tua, maka dari itu janganlah kamu remehkan orang tuamu. Jadilah kamu seorang anak yang baik, jadilah kamu seorang anak yang soleh, berguna bagi bangsa dan negara. Terlebih-lebih dalam berumah tangga, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena doa anak yang soleh dan anak yang baik akan disampaikan untuk orang tua setelah orang tuanya wafat nantinya. Wahai anak muda, anak-anak yang kucintai, banyak zaman sekarang kita lihat anak-anak kalau disuruh orang tuanya, "Hai nak, kemarilah nak." Tapi begitu anaknya dipanggil orang tuanya, "Iya mak," turutin kata mamanya. Kenapa? Ingat anak orang tua kita melahirkan anaknya di waktu kecil, bagaimana susahnya. Itulah tadi 5 air yang dikeluarkan orang tua kita di saat mengandung sampai melahirkan. Anak-anak kita sekarang banyak main handphone, banyak main di media-media yang tidak berguna.
Coba ikutin kata orang tua kita. Apapun yang disuruh orang tua kita. Orang tua kita membesarkan kita untuk apa? Supaya anaknya menjadi anak yang baik dan soleh. Diajarkan orang tua kita yang sholat, mengaji, baca Al-Quran. Tapi anak-anaknya kadang tidak mau menerima. Dengan perkembangnya zaman di negeri kita ini, banyak anak-anak melupakan kebaikan-kebaikan orang tua selama ini. Coba lihat anak-anakku. Ini untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Anak-anak kita sekarang banyak yang megang handphone tapi tidak baca Al-Quran. Gara-gara handphone Al-Quran ditinggalkan. Gara-gara handphone sholat kadang-kadang ditinggalkan. Orang tua kita melahirkan anaknya 5 orang. Tapi bisa orang tua kita merawat anaknya 5 orang. Dari kecil, dari lahir anak pertama, kedua, ketiga, sampai dewasa. Sampai menjadi insinyur, dokter, profesor, sampai menjadi presiden. Bisa dia merawat anaknya 5. Tapi perlu kita barisi sebagai anak-anak. Sudah sampai di manakah orang tua kita bahagiakan? Apakah caci maki yang banyak kepada orang tua kita? Apakah kasih sayang sudah banyak kita berikan kepada orang tua kita? Orang tua kita tidak pernah minta apa-apa sama kita. Pernah nggak orang tua kamu meminta di saat kamu di atas pelaminan, "Hei nak, ini balikkan uang mama dari kamu lahir"? Enggak pernah. Tapi bahagiakanlah orang tua kamu sebelum orang tua kamu menutup mata, sebelum orang tua kamu dibungkus dengan kain kapan, sebelum orang tua kamu disolatkan di masjid. Orang tua kamu siang dan malam mendoakan anaknya supaya sukses. 5 orang bisa dirawatnya dengan jari 10. Dengan tangannya 2 kiri kanan membesarkan anaknya, bisa dirawatnya sampai besar. Toh kita orang tua kita udah tua, udah sakit-sakitan. Pernah nggak kita rawat orang tua kita? Makanya orang tua 1 orang bisa merawat anaknya 5. Tapi akan tetapi 5 orang ini belum tentu bisa merawat orang tua 1 orang. Bahkan kalau di rumah sakit, kalau udah sakit orang tua aja tolak-tolak kan gitu. Iya benar, orang tua tolak kan. Tidak pernah itu memberikan yang terbaik sama orang tuanya, ya. Makanya dari itu sebelum orang tua kita meninggal, bahagiakan orang tua kita. Kalau memang kita banyak salah kita kepada orang tua kita, ya minta maaf kita kepada orang tua kita sebelum orang tua kita menutup mata. Bahagiakan orang tua kita di dunia ini. Kenapa? Orang tua kita udah membesarkan kita, membahagiakan kita di waktu kecil sampai kita menjadi seperti saat ini. Ya. Oleh karena itu, pemirsa, inilah motivasi untuk kita semua untuk ke depan. Bagi orang-orang tua yang punya anak, didiklah anaknya. Didiklah untuk kebaikan. Jangan salah langkah, jangan salah mendidik. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, seluruh di lapisan masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Oleh karena itu pemirsa, jangan lupa selalu tonton video kita dari Pejuang Ambulan dan subscribe terus. Ikutin langkah-langkah pejuang kita, ambulan kita, yaitu tentang video-video kita. Banyak lagi yang kita berikan ke depannya tentang keagamaan. Oleh karena itu sekian dan terima kasih. Inilah dulu yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.